Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Zafira dengan NIM 23231042 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan merangkum semua materi yang sudah Bapak dosen jelaskan, yaitu tentang skill dan kemampuan, bagaimana sebenarnya wirausahawan sekaligus menjadi dasar berpijak atau kandungan untuk menjadi lebih kuat, lebih yakin ketika memulai bisnis. Wirausaha tentu kajiannya adalah bisnis lapangan kerja, menghasilkan keuntungan menjadi bos. Materi kali ini yaitu wirausaha sosial. Wirausaha sosial, kalau dari KBBI, istilahnya sosial itu berarti berkenaan secara langsung dan masyarakat. Maka wirausaha sosial seperti bisa dimaknai sebagai usaha yang memang dimanfaatkan, diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, bernilai bisnis dan keuntungannya menjadi pertanyaan besar. Kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh seorang wirausahawan dunia yang bernama Bill Dragon sekitar tahun 1972. Beliau adalah pendiri Ashoka Foundation karena memang bergerak di bidang sosial. Salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas mendukung perkembangan wirausaha sosial yang ada di dunia. Jadi konteksnya adalah internasional. Wirausaha sosial itu berperan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dengan social activity, bukan hanya charity saja, tetapi jauh lebih daripada itu. Wirausaha sosial melakukan perubahan demi perubahan, kemampuan demi kemampuan, paradigma demi paradigma yang besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka tidak dikasihi, tetapi berjuang melalui proses perjuangan itu. Mereka siap untuk berjuang menjalankan kondisi-kondisi yang diajarkan dalam konteks entrepreneur sosial, sehingga mereka bukan menjadi orang yang kelaparan lagi, yang meminta-minta lagi, tetapi diajarkan bagaimana berjuang dan bertahan, yaitu konsep social entrepreneur atau wirausaha sosial. Jadi benar-benar pentingnya untuk membangun wirausaha, kemampuan usaha orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan skill, itu termasuk orang-orang di kelas miskin, ekonomi paling bawah yang biasanya mau meminta, tidak punya modal karena tidak diajarkan. Asia berkembang pada tahun 1980 melalui tangan retail karena terinspirasi dari Mahatma Gandhi. Istilah social entrepreneur ini berkembang. Jelas konsep kewirausahaan sosial ini berkembang di dunia dengan spektrum yang cukup luas, bahkan sangat luas dari berbagai tokoh, misalnya adalah Profesor Klaus Schwab. Kemudian berkembang pula Muhammad Yunus dalam Terima Inbar di tahun 1974. Pada tahun 1974, asal muasalnya dasarnya selama satu dekade atau dekade terakhir kewirausahaan sosial.
Social entrepreneur ini tumbuh pesat karena didorong oleh gerakan-gerakan dari orang yang memiliki jiwa sosial yang inovatif, pragmatis, visioner, dan memiliki jaringan yang sangat kuat. Menurut Nicholas, yang terdapat pada bukunya, pada tahun 2006 berkembang sekali sangat pesat oleh mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Orang-orang sangat inovatif, kemudian ya rahmat, mereka melanglang buana ke seluruh penjuru dunia untuk mengembangkan yang namanya social entrepreneur dalam rangka pemikiran awalnya dalam mengentaskan kemiskinan. Belajar mendalami wirausaha, khususnya wirausaha sosial, banyak sekali pengertian-pengertian, makna-makna, definisi kewirausahaan. Memiliki perbedaan perspektif dalam memahami wirausaha sosial, tapi intinya adalah seperti yang dikembangkan oleh Bill Murray. Kemudian berkembang terus. Ada yang melihat dari perspektif bisnis, ada juga yang melihatnya dari perspektif sosial. Jadi, meskipun sosial, tetap saja ada nilai-nilai bisnisnya. Tetap cukup tinggi, ada yang berusaha melihatnya secara berimbang antara sosial dengan bisnis, dan ada beberapa definisi dari kewirausahaan sosial. Untuk mengenali dan memahami dari konsep-konsep wirausaha sosial yang ada di berbagai sumber bacaan. Pertama, wirausaha sosial katanya adalah menyadari di mana adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini adalah orang-orang yang menyadari di mana ada kesempatan yang tidak dipenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi asal muasalnya memang negara-negara miskin ini yang dijadikan perhatian oleh mereka-mereka yang kreatif, yang punya jiwa sosial yang tinggi untuk mengembangkan social entrepreneur. Orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan umumnya sumber daya itu berupa sumber daya manusia, materi atau uang dan tempat. Jadi yang paling penting itu adalah sumber daya manusia. Materi atau uang, menggunakan ketiganya untuk wilayah, membuat perbedaan. Apa yang dijelaskan oleh Thomson. Kemudian pendapat Boster 1998, katanya wirausaha sosial adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat. Ia mengombinasikan yang ada di dalamnya, seperti angan-angan dan kreativitas penyelesaian masalah di dunia nyata, dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan. Ada beberapa pendapat lain tentang social entrepreneur atau wirausahawan sosial, sehingga nanti kita bisa bandingkan satu pendapat dengan pendapat lainnya. Brinker menyatakan bahwa wirausaha sosial adalah seseorang yang berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan, mengambil berbagai macam kondisi yang bisa membahayakan, yang tingkat konsekuensinya sangat tinggi. Juga menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Jadi ini merupakan kerjasama dari banyak orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Melalui konstituen tertentu, jadi fokusnya adalah pertanggungjawabannya terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Dan terakhir, wirausahawan sosial adalah proses keterlibatan, proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang berkelanjutan dari orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi. Bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada, kemudian menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar. Kemudian memulai secara bersama-sama, menunjukkan karya, bukan hanya sekedar mimpi atau omongan, dan berani rugi. Maksudnya yang namanya social entrepreneur berani rugi dulu untuk kepentingan banyak orang. Kenapa?
Karena setelah membuat orang lain yakin, membuat orang lain mampu berdiri di kaki sendiri, kemudian berkarya, menghasilkan menjadi penghasilan, menjadi kepuasan batin yang luar biasa dari orang-orang yang bergerak di bidang wirausaha sosial atau social entrepreneur. Pendapat-pendapat ahli yang banyak tadi, sumber-sumber bacaan yang tadi, hanya 4 dari sekian banyak yang dijadikan sebagai pelapor definisi dari social entrepreneur. Hal itu adalah pendapat yang diangkat oleh Div tahun 1928, di mana ia mendefinisikan bahwa entrepreneur sosial adalah aktivitas sosial yang inovatif dengan tujuan sosial pula, baik di sektor swasta atau di privat sektor maupun sektor non-profit. Kombinasi antara privat sektor dengan non-profit sektor yang jelas keberagaman pemikiran, perspektif, dan definisi-definisi yang dijelaskan memang menggabungkan berbagai pemahaman wirausaha sosial, tapi juga membantu kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial. Terdapat ragam definisi ini, sekaligus kita bisa melihat titik temu kewirausahaan sosial ternyata mempunyai 4 elemen dasar. Elemen yang akan membangun struktur dari social entrepreneur. Yang pertama namanya adalah social value. Adalah nilai sosial yang lebih menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran, memiliki fungsi yang kuat dalam menciptakan kebermanfaatan dalam konteks sosial. Nilai sosial juga merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan. Misalnya masalah-masalah sosial terkait dengan ekonomi serta dengan lingkungan kesehatan pendidikan yang ada di seluruh dunia. Kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat, di mana masyarakat sipil, masyarakat setempat, masyarakat umum secara luas dalam rangka mengoptimalkan seluruh modal sosial. Harus ada kerjasama dari keseluruhan masyarakat, satu persepsi yang sama, sehingga satu persepsi itu, satu pemikiran membuat ia menjadi satu kekuatan yang besar untuk membuka dan memulai suatu usaha. Membuat paradigma yang sama untuk keseluruhan masyarakat setempat. Wirausaha tanpa inovasi, dasar ide wirausaha itu sendiri adalah inovasi. Kewirausahaan sosial sama saja dengan kewirausahaan bisnis dimanapun, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis. Kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial, aktivitas bisnis. Jadi tetap harus ada konsep menguntungkan. Jadi tidak hanya murni sosial. Yang namanya kewirausahaan, tetap ada kondisi bisnis yang diperhitungkan. Tapi fokusnya adalah kepentingan sosial atau masyarakat. Jadi di satu sisi membantu, sisi lain tetap untung, tidak dirugikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.